ketika masyarakat Pak berbicara, orang Karo sedikit banyaknya mengerti. Tapi ketika Toba mendengarkan orang Pak berbicara, mereka sama sekali tidak mengerti. Tidak mengerti. Saya ambil itu, kemudian cerita itu yang paling lama itu proses kreatifnya adalah mencari ide ceritanya ini apa nih kan gitu ya. Budaya Pak ini banyak seperti itu dicincang tuh kecil-kecil tuh. Dicincang tuh dikasih pedes tuh. Harus pedes kalau peleng nih. Kemudian merci nambara tuh istilah. Kalau udah cinambara itu setelah makan itu pasti mules kalau nggak biasa Pak ya dia. Gitu ya, karena memang seni bela diri mocak ini memang khas dari Pak begitu ya. Apabila tidak dilestarikan juga, wah hilang. Kalau sudah hilang maka generasi muda kita tidak kenal lagi dengan budaya Pak. Jangan mereka tidak tahu kalau mereka orang Pak gitu ya. Karena seni budaya tidak terwariskan begitu ya. Nah kemudian kalau dari segi bahasa Bu Eli, itu apakah bahasa Pak itu berbeda dengan bahasa ya kan itu ada irisan dengan provinsi di sebelahnya. Ada bahasa Karo, kemudian ada Toba, kemudian ada Aceh di sana gitu. Bagaimana kira-kira nih? Nah begini Pak Yadi, kalau dari segi bahasa sendiri yang beririsan langsung itu ke Karo. Ke Karo ya? Ke Karo. Jadi artinya begini, ketika masyarakat Pak berbicara, orang Karo sedikit banyaknya mengerti. Tapi ketika Toba mendengarkan orang Pak berbicara, mereka sama sekali tidak mengerti. Tidak mengerti. Wow. Cuma ketika waktu 2020 apa 2018, nah Ibu Melani kenal kan? Iya. Nah Bu Melani kan Tapsel. Melani Siagian. Iya. Siagian itu Tapsel ya? Di Toba, ada di Toba. Tapi Ibu itu dari Tapsel. Tapsel. Ketika ke kita Tapsel. berbicara bahasa Pak, dia katanya sedikit banyaknya mengerti. Oh begitu ya? Iya. Jadi kalau ke Toba itu mungkin beririsannya setelah masyarakat Toba itu ada di Dairi. Jadi kata Hea itu sebenarnya tidak ada di Pak. Hea itu Toba. Oh gitu ya. Jadi Hea. Udah berbaurnya masyarakat Toba ke Pak. Jadi itu banyak istilahnya memunculkan istilah-istilah dari Toba itu sudah diadaptasi oleh masyarakat Pak, terutama di daerah Dairi sendiri. Namun kalau di Sim di Pak Barat, mudah-mudahan itu belum. Nah saya salut dengan Pak Bupatinya itu, dia mengeluarkan peraturan Bupati. Kalau tidak salah, aduh mohon maaf ya, yang Pak Brutu itu ya. Nah Pak Brutu itu, nah itu saya tidak tahu masih dipakai apa tidak. Setiap hari Kamis siapapun dia harus menggunakan bahasa Pak dan menggunakan pakaian Pak. Nah seperti itu. Wah ini bagus yang begini. Ini langsung teraplikasi ya ke lapangan. Setiap hari Kamis wajib menggunakan bahasa Pak dan berbusana Pak. Wah ini asik nih, supaya bahasanya lestari. Nah kemudian Pak ini kan tadi sebagian besar ada di Pak Barat dan di Dairi. Nah, kalau penghasilan di sana itu khasnya tuh kopi. Kopi, iya. Iya kan? Itu kopi Sidikalang. Iya, benar. Atau ada kopi Pak? Tidak. Nah, bagaimana? Kalau kopi kan sebelum istilahnya mekar menjadi Kabupaten Pak Barat. Nah, kopi itu kan bukan hanya dari Sidikalang, itu kan dari Pak Barat juga, seperti itu. Jadi tidak mungkin dibuat situ kopi Pak Barat. Ladangnya dari Pak, tapi namanya kopi Sidikalang. Karena induknya dulu di Sidikalang kan gitu kan. Brandingnya Sidikalang kan gitu. Oh, ini seperti lembu punya susu ya. Sapi punya nama, atau sapi punya nama, lembu punya susu gitu ya. Tinggal dibalik-balik ini ya. Berarti memang kopi Sidikalang khasnya begitu ya. Dan itu kan memang produk yang terkenal ya di Indonesia, produk kopinya itu ya. Karena dulu pernah menjadi di sidang MPR ya. Ya,
disajikan di Disajikan. kopi ya, kopi itu ya. Sebelum ada kopi Gayo, Kopi kopi Aceh Aceh, ya, ya. kopi Sidikalang lebih awal gitu ya, dan sudah tersebar kemana-mana. Nah kemudian dari segi sastra, kembali kita ke sastranya, sastra lisannya selain odong-odong tadi apa kira-kira yang sangat terkenal lah di Pak itu? Sebenarnya saya ada juga menulis itu tentang cerita rakyat yang ini diperuntukkan untuk SD tingkat tinggi, yaitu kelas 4, 5, 6. 5, 6. Namun buku ini itu untuk daerah yang 3T, terpencil, terluar dan terjauh. Nah seperti itu. Itu judul awalnya itu Sim Persah. Sim Persah itu orang susah. Orang susah. Namun saya ganti. Itu bahasa apa? Sim Persah. Artinya orang susah. Orang susah. Orang miskin gitu Pak. Orang miskin. Iya. Setelah saya baca itu ternyata bukan hanya sekadar miskin, tapi di situ ceritanya sama dengan motif durhaka terhadap orang tua. Jadi saya gantilah Sim Persah ini judulnya dengan Bohong Merinang. Nah itu juga bisa di-download bagi istilahnya teman-teman yang menginginkannya, yaitu judulnya Bohong Merinang. Bohong Merinang. Bohong Merinang. Merinang. Ya, jadi pemirsa, ini semoga ini bisa diakses. Bohong di sini bukan maksudnya dusta ya, durhaka terhadap ibu. Bohong Merinang. Ini untuk kelas apa ya? Kelas tinggi. Tinggi ya. Kalau kelas rendah, motif anak durhaka tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Sedangkan ini saya sudah banyak modifikasi, jadi cerita istilahnya kekerasan, kekejaman itu tidak saya munculkan, diganti yang lebih halus supaya tidak mempengaruhi psikologis anak ketika membaca. Kan kalau kita membaca akan istilahnya langsung mengganggu psikologis kita. Kadang kita kalau misalnya saya saat ini lagi sedang membaca novel, itu kayaknya sudah terbawa dengan suasana seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau cerita-cerita untuk anak itu dihindari kekerasan. Nah, kemudian kekejaman dan sadis itu sangat dihindari. Dihindari ya. Nah, karena pembaca pemula itu akan meniru dan akan merekam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada produk Balai Bahasa, kebetulan saya penyunting yaitu Kisah Burung Renggisa. Kisah Burung Renggisa. Nah, kalau ini saya kira untuk awal. Misalnya PAUD atau SD kelas 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ini saya kira cerita yang sangat menarik untuk dibaca untuk adik-adik. Seperti fabel ya. Fabel. Karena ada gambar-gambar hewannya ya. Ini ya mohon maaf mungkin ini burung ya. Iya. Oh ya, Kisah Burung Renggisa ya. Mungkin gambarnya belum sesuai barangkali. Saya belum bisa menggambarkan burung Renggisa gitu ya. Ini kata Pak Solin katanya ini kayak burung enggang, dia bilang gitu. Bukan seperti ini, seperti itu. Oh begitu ya. Ini nanti Pak Solin harus jelaskan ya. Menonton Pak Solin nanti ini. Ya. Nah selain burung Renggisa, tadi ada cerita itu. Ini bagaimana nih motif cerita ini? Nah kalau Nan Tampu Emas ini sebenarnya berbagai versi. Nah ini kebetulan saya kan pernah mau istilahnya kita itu bergabung Pak Yedi. Ini kan tentang drama. Nah saya menemukan naskah drama ini itu ketika ada tetangga saya, mesti saudara juga, dia memberikan. Mungkin kamu lebih membutuhkan ini. Jadi itu diketik yang manual, mesin ketik. Dan saya ketik ulang. Seperti itu. Zaman dulu itu ya. Jadi di sini ada pembahasan sedikit. Ini penulisnya itu Pak Banurea. Nama benernya saya tidak tahu, tapi saya ingat marganya Pak Banurea. Nah seperti itu. Karena buku aslinya saya sudah tidak punya. Jadi hanya pembahasan kecil tentang struktur drama Nan Tampu Emas. Jadi kalau cerita Nan Tampu Emas itu sebenarnya berbagai versi. Jadi banyak versinya. Karena Nan Tampu Emas di sini itu bukan nama, bukan ya? Bukan. Jadi ini apa maknanya nih? Nan Tampu Emas itu Nan Tampu Emas. Putri yang apa tuh ya? Paling kecil dan cantik apa ya? Si bungsu yang cantik. Oh, ini Putri Nan Tampu Emas. Iya. Ini kata paling bungsu tuh. Kata nan ini sama seperti Melayu yang nan yang gitu ya? Iya. Kurang lebih. Iya bisa, ya. Nan Tampu Emas.
tampuknya ini sama juga dengan Tampuk untuk Melayu? tampuk ate-ate. Iya, jadi jantung kayak hati kasih gitu jangan kira-kira. gitu loh. Oh, mas ini memang mas. Mas ya. Berarti ini seperti bahasa di Pak memang dikenal nih. Iya. Kosakata nan ini. Nan, Iya. Oh, berarti Nantonga sama, ya? ada. Iya, nantonga ada ya. Yang maknanya artinya adalah yang. Iya. Yang. Oh, berarti sama nih bahasa Melayu dan bahasa Papa dapat satu kosakata. Jadi bahasa Indonesia. Wah, ini bisa beragam versi ya, bisa beragam beberapa versi dan kebetulan yang ini adalah naskah drama ya. Naskah drama. Dari versi Pak Banurea. Iya, Versi Pak Banurea. Wah, ini kapan-kapan bisa dipentaskan ini. Iya. Ini kan bisa juga disebarluaskan ke anak-anak sekolah Bisa. ya untuk muatan lokal supaya mereka bisa mengetahui cerita rakyat yang ada di Papa. Nah, selanjutnya Bang Toba ini. Nah, Bang Toba kan belum lama ini memenangi ya, memenangi sayembara penulisan cerita anak yang ditaja oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara tahun ini. Nah, ini kira-kira bagaimana nih proses kreatif ya, proses perjalanan Bang Toba menghasilkan cerita anak ini yang kebetulan berbasis budaya Papa. Bisa diceritakan kepada kita? Perlu belajar kayaknya. Ya. Biar menang. Iya. Ya, kalau bisa ini perlu belajar ini. Terima kasih Bang. Jadi izin memang untuk menulis ya, saya sejak S1 memang udah sering menulis ya Bang ya. Jadi artikel opini ada, cerpen dan sebagainya itu sering dibuat di media gitu. Jadi ketika ada tentang cerita anak ini jadi tantangan juga kan gitu ya. Iya. Apalagi tentang budaya Pak kan gitu ya. Iya. Karena memang motivasi pertama saya itu adalah Pak ini perlu dikenalkan seperti yang kita diskusikan tadi, perlu iya, betul. dikenalkan juga. Makanya saya ambil itu, kemudian cerita itu yang paling lama itu proses kreatifnya adalah mencari ide ceritanya ini apa nih kan gitu ya. Budaya Pak ini banyak seperti Moca dan sebagainya, odong-odong tadi. Tapi kan ketika untuk dicerita anak yang mana kira-kira cocok kan gitu kan. Iya. Ada sekitar hampir 3 minggu setelah tahu pengumuman tuh nyari mikir-mikir mana nih yang mau ditulis tuh. Kemudian harus sesuai dengan anak juga, B1 kan gitu sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya, jadi kira-kira yang mana nih. Jadi kita setelah pikir-pikir sekitar 2-3 minggu masuklah tentang peleng. Jadi peleng. Ah, peleng, makanan khas. Peleng itu makanan khas Papa tuh. Jadi Itu terbuat dari apa? ayam. Oh, ayam. Jadi ayam ini pun kalau di Papa itu nggak sembarang ayam. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu tua juga. Jadi dia istilahnya itu kalau di Papa itu manuk tu dia. Artinya masih remaja gitu dia. Remaja. Jadi saya menulis itu dan biasanya peleng ini ada di acara-acara di keluarga misalnya gitu, ketika ada orang mau berangkat merantau dikasih peleng tuh, ipo berkat peleng istilahnya. Kemudian ada acara misalnya buka lahan baru, mangan peleng dan sebagainya. Jadi itu pengalaman saya itu dulu, karena saya itu kan Bang Yadi dan Bu itu sejak SMP kan udah ngekos nih. Iya. Udah ngekos jadi merantau kan gitu kan. Jadi setiap pulang ke kampung liburan 2 minggu, mau pulang lagi itu nanti dikasih makan peleng itu kan gitu kan, dikasih makan peleng itu. Jadi istilahnya itu IPA berkat. IPA berkat. Jadi kalau nggak IPA berkat peleng itu kayaknya ada yang ganjel. Jadi kayaknya ini bagus nih. Ternyata di peleng itu tidak hanya sekedar makan kan gitu kan. Ternyata itu cara orang tua itu, khususnya ketika pengalaman saya itu, cara orang tua itu ketika menyerahkan peleng itu nanti itu disitulah disampaikan nasihatnya. Ya, nasihat dan doa. En mau pa nakan peleng manuk tuk. Satu mau angan-anganmu katanya, tuk itu sampai kan gitu ya. Satu mau angan-anganmu. Bujur ko sikolai peranton deba, ulang main mela kami kuta kan gitu. Ternyata ada maknanya di situ kan gitu ya. Jadi ternyata nggak hanya sekadar ini enak apa enggak kan gitu kan. Ternyata kalau peleng ini agak unik juga Bang Yadi, karena yang kita makan itu bukan dagingnya. Wah, apa itu? Bukan. Jadi dia bukan agak-agak tulang rawan gitu. Oh, tulang rawan. Jadi nanti di sayap ayam itu tuh khasnya tuh. Jadi kita bukan nyari yang paling enak. Yang ada sayapnya itu bagian paha ke bawah. Itu dicincang tuh kecil-kecil tuh. Dicincang tuh dikasih pedes tuh. Harus pedes kalau peleng nih. Kemudian merci nambara tuh istilah. Kalau udah cinambara itu setelah makan itu pasti mules kalau nggak biasa Pak Yadi. Iya. Kemudian nasinya itu nasi kuning, itu dikasih cabai juga tuh. Oh, ada nasi kuning juga. Nasi kuning juga. Peleng itu kayak bubur gitu. Nah, bubur dia. Tapi nasi yang dilembekkan. Masih lembek gitu. Warna kuning itu pedes juga tuh.
Dan itu yang disampaikan ke kita tuh. Ya jadi konflik di cerita itu yang saya buat itu kan orang biasanya kalau makan peleng. Iya. Selesai makan cuci tangan udah kan gitu. Selesai. Ternyata yang saya munculkan itu konfliknya adalah ketika si anak itu namanya si N-Moda itu, saya buat namanya N-Moda itu. N-Moda. Nah, N-Moda itu sebenarnya inilah dia, gitu kan. Saya buat jadi nama orang. N-Moda itu dia ketika dia itu kaget ternyata pada saat dia mau sekolah orang tuanya itu memberikan khusus peleng sama dia kan gitu kan. Konflik batinnya di situ. Kenapa tiba-tiba kok saya biasanya makan peleng biasa aja kan gitu ya. Tiba-tiba saya disuruh duduk di tikar putih nih, duduk kamu sini nih. Dibuatkan khusus peleng untuk dia, piring warna putih juga. Nah, nih diserahkan dengan khusus sama dia itu kan menjadi dilema batin juga. Ternyata ya orang tua itu kalau menyuruh anak sekolah itu benar-benar sungguh-sungguh dan ya ada makna yang harus dipertahankan, diperjuangkan gitu dia. Inti ceritanya begitu Bang Yadi yang cerita saya itu. Nah, itu tradisi seperti itu sampai sekarang masih ada di Papa? Masih. Kalau saya pribadi ya ada. Ada di sana. Kayaknya kalau pulang kampung ke rumah pemilih nggak makan peleng kayaknya. Dan peleng itu juga sudah siapa saja boleh menikmati karena gitu, sudah ada dijual bebas juga. Oh, ada juga ada dijual bebas. di Pak Barat itu ada. Jadi setiap pekan itu sudah ada khusus untuk menjual peleng. Wah, jadi seperti itu. makanan tradisi ini selain khas itu juga bisa diperjualbelikan secara umum ya. Iya, Orang pertama kali makan mungkin pedas banget nih kan gitu. Tapi biasa nagih juga tuh. Cuman yang di tempat umum ini tidak dibarengi nasihat-nasihat. Itu ya makan Kalau yang biasa aja. di sini kayak saya tahu ini ketika beli apa nasi peleng. Jadi nanti kau harus bisa. Enggak seperti itu Pak. Saya nasihat. Enggak ya. Enggak lah. Maka kita beli. Baik kali yang jualan gitu ya. Main tradisi seperti itu ya. Nah, kalau di luar Kabupaten Papa lah misalnya merantau ya, di perantauan di Medan misalnya. Itu peleng itu budaya peleng itu masih ada nggak makanan peleng untuk orang-orang Papa? Ada. Oh, ada juga. Saya beberapa kali ketemu teman-teman misalnya di daerah Padang Bulan itu ya ada acara buat pegelaran misalnya selesai itu ya makan peleng gitu. Bukan, peleng. Dan tetap ada nasihat-nasihat juga. Biasanya misalnya ke orang tertentu ada. Ada ya. Misalnya dulu itu ada calon bupati misalnya. Nah, dikasih peleng itu. Jadi dikasih peleng itu ya ada nasihatnya juga ya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Iya, apa nasihatnya gitu. Berarti ini bagian juga dari apakah upacara makan bersama gitu. Iya, upacara dia. Makan bersama antar masyarakat, antar orang-orang lah. Betul. Ya tidak makan sendiri-sendiri gitu. Bukan, ya? itu memang berarti makan basamunya peleng. Makanan khas itu. Nah, jadi ketika ngambil kemenyan juga diberangkatkan pakai peleng. Iya. Kalau di tempat lain kan mungkin tumpeng ya, ada tradisi syukuran tuh ya, pakai nasi tumpeng, pakai yang tinggi tuh Pak ya. Oh, yang kuning juga ya. bukan pakai ayam Itu syukuran Pak Yadi. Kalau ini kan beda. Jadi artinya gini, kalau peleng itu harapan supaya misal kalau mau memberangkatkan anak supaya sukses. Jadi kuliahnya lancar, nah seperti itu. Nah kalau tumpeng kan pada umum itu kan syukuran. Nah ini beda. Jadi tergantung memang kebutuhannya. Misal kalau mau ngambil kemenyan, ya semacam doa lah di situ. Semoga selamat-selamat dan hasil kemenyannya juga bisa banyak, bisa memenuhi kebutuhan ini keluarga seperti itu. Bagus juga itu menjadi sumber inspirasi cerita anak ya. Jadi sumber datanya jelas ya. Kemudian lokus datanya juga jelas ya. Karena ini merupakan riset ya, merupakan pengalaman riset dari pengalaman ya, dari pengalaman sendiri begitu. Dan ini memang perlu diperkenalkan oleh anak-anak ya, oleh anak-anak generasi usia 0 sampai 7 tahun tadi ya, kelas rendah ya, sekolah kelas rendah. Bagus sekali itu. Dan kita tunggulah itu bukunya terbit ya. Ya lagi proses editing di Balai Bahasa. Balai Bahasa ya. Dan itu kalau biasa emang disebarkan lah ketersebarannya ke seluruh masyarakat Indonesia ya supaya dikenal tidak hanya oleh anak-anak Papa tapi anak-anak lain juga. Ya kan? Atau anak-anak saya yang orang Jawa Melayu itu juga bisa mengenal budaya Papa itu melalui buku itu. Ceritanya. Cerita itu gitu. Ya, pemirsa, kita sudah bercerita asik ini tentang budaya Papa ya. Bahwasanya masyarakat Papa ini
entitasnya memang sudah bersebar ke beberapa provinsi, tapi sesungguhnya sebagaimana perkembangan sebuah wilayah, tentunya masyarakat atau penduduk Papua ini sudah bermigrasi kemana saja, tidak hanya pada 2 provinsi ini, juga pada provinsi-provinsi lain. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman yang orang-orang Papua yang menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, di Nusantara, termasuk di luar negeri, bisa juga tetap mewarisi budaya Papua ini sebagai sebagai identitas, bahwasanya kita memang merupakan orang Papua. Dimanapun kita berada, kita orang Papua. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin menjalankan aktivitas ya kebudayaan yang tadi antara lain peleng ya. Saya awal tadi menyebut peleng ya. peleng itu tradisinya, kemudian mungkin ada yang bela dirinya karate atau silat atau tai chi atau kungfu. Nah, gunakanlah mocha dalam seni budaya. Jadi bisa dilakukan asimilasi atau akulturasi seni budayanya itu tetap menggali nilai-nilai seni bela diri tradisi Papua. Begitu juga budaya odong-odong ya. Nah, budaya odong-odong ini yang mungkin selama ini pada masyarakat agraris yang ada di gunung ya, yang ada di hutan, ini juga bisa dilestarikan di mana saja kita berada. Karena ternyata odong-odong ini tidak hanya kepada makhluk yang kepada manusia juga disampaikan. Jadi bisa diterapkan di mana saja berada ya, odong-odong ini. Ya, bisa dimodernisasikan, bisa dimodernkan begitu untuk menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan pesan-pesan kepada seseorang ya, atau untuk berdoa juga dengan odong-odong ya, dengan odong-odong ini supaya kita mencapai keberkahan. Jadi kira-kira ini perbincangan kita pada hari ini tentang seni budaya Papua. Untuk itu mungkin sebelum saya tutup, Bu Eli dan Bang Toba bisa melakukan closing statement kepada pemirsa. Silakan. Pesan saya, kalau manusia akan dikenal itu tulisannya. Tulislah walaupun saat ini tidak berguna, tapi kedepannya itu pasti berguna. Jangan pernah istilahnya menyerah karena tulisan saya jelek. Tetaplah menulis. Kalau tulisan itu meskipun jelek, kalau tepat pada orangnya, itu tulisannya pasti akan terlihat indah. Nah, seperti itu. Jadi tetap menulis walaupun belum mampu menulis indah, tapi tulisan itu akan indah ketika orang yang tepat menemukannya. Itu saja. Terima kasih. Silakan Bang Toba. Suku Papua itu sangat kaya sekali dari budaya, kemudian adat istiadat dan berbagai keunikan itu. Menurut pemahaman saya, kekurangan orang Papua itu adalah kita itu selalu lisan gitu. Jadi dia itu digenerasikan secara lisan, jadi dia kurang terdokumentasi, kurang ternaskahkan dia. Jadi dia kadang-kadang antar generasi itu dia ada bias, ada hilang bahkan. Jadi saya pikir saya pribadi misalnya mendorong teman-teman itu ya seperti yang dikatakan Ibu Eli tadi ya, mari kita menulis tentang Papua itu kan gitu ya. Itu salah satu mengabadikan budaya Papua, kemudian mengenalkan budaya Papua dan sebagai wujud kebanggaan kita sebagai orang Papua. Mungkin begitu. Terima kasih. Demikian rubrik kita, rubrik Mimbar Budaya pada hari ini. Kerabat kerja Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, serta saya sendiri selaku pembawa acara Suyadi San mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli dan Bang Toba, juga kepada pemirsa sekalian. Sampai bertemu pada edisi berikutnya.
Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjoy jua. Ahoy, yaho, oh di sana. Salam pahaba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil diminum. Siap. Silakan diminum, Beli.